Oke, menarik sekali ini, sangat teruntut bahkan sampai ini ya ke tahun-tahunnya yang 1700-an 1800-an itu, di mana yang menarik itu malah justru ada ini ya, pesantren di sana yang dipimpin oleh keturunan Arab, sehingga eh, di sana ada kampung Arab. Nah, monggo untuk termin pertama ini saya buka pertanyaan. Monggo bagi yang ingin bertanya silahkan diaktifkan mikrofonnya langsung, baik yang melalui Google Meet atau yang melalui kanal YouTube NU TV Klaten, bisa bertanya melalui live chat. Ya, oke, monggo. Silakan, Ibu Himayatul. Hatur nuwun Mas Wahid. Oke. Assalamualaikum. Ya Mas Wahid, ampun Mas Atok dan yang lainnya. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali dan memang saya sangat perlu sekali. Kebetulan itu apa yang disampaikan Mas Atok itu semuanya saya perlukan ya. Tentang jalur tadi Semarang Majasto. Terutama tentang informasi para sayyid tadi ya. Banyak sekali tadi sudah disebut ya, dijelaskan, diuraikan. Saya ingin tahu dua hal, ya tentu pertama tentu tentang sumber ya, sumber untuk informasi tentang persebaran sayyid itu sendiri itu apa saja. Kemudian yang kedua, mungkin Mas atau bisa menceritakan setelah itu persebaran para saya itu sangkan paranya sekarang ada di mana saja gitu, yang dulu melewati jalur itu sampai ke Jogja itu selanjutnya itu ada di mana saja. Saya kira itu tuh dua saja itu cukup. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Ini mau langsung dijawab atau buka pertanyaan lagi, Mas Atok? Mas Said, ikut monggo, silahkan Mas Said. Nah, kalau ada yang mau tanya silahkan lagi, atau kalau nggak sadar nggak apa-apa, ikut aja Mas. Oke, menurut saya mending langsung dijawab mawon nih. Oke, jadi biar ini nanti habis ini. Makasih Mbak Ima. Jadi memang kita untuk meneliti tentang komunitas-komunitas sayyid, memang kita perlu agak lebih meminjam bahasanya, itu adalah extraordinary, artinya memang kita harus lebih kuat. Pertama nanti kita jadi kan tidak bisa cuman beberapa buku. Itu pertama yang kan tahun 1884 koloni Arabi Hadramaut. Lalu yang kedua itu sudah diterjemahkan. Sebentar tadi agak putus tadi. Sudah diterjemahkan tahun 1889 oleh ini. Yang apa itu? Yang Vandenberg tentang koloni Arab. Oh ya. Oh ya, dan sudah diterjemahkan lagi oleh komunitas bambu. Lalu yang kedua, saya mengambil Mbak tentang yang tadi yang di Majasto itu saya justru malah melihatnya dari cerita babat Mangkubumi kalau nggak salah Mbak. Babat Mangkubumi itu disebutkan di situ dengan jelas ya. Itu dikutip Mbak, dikutip oleh Purwodiningrat tahun saya bacakan ya. Sasampunipun dumugi nunten bibaran pangeran ing sawedalipun saking kamar para prawira bang wetan sami amanggi utawi para sayyid pambektonipun Tuan Admiral. Artinya di sini para sayyid itu sudah hadir di Semarang ketika menjelang perjanjian Giyanti.
Artinya memang saya tadi sudah mengatakan setelah tahun 1678 ini Semarang dibuka ya, tahun-tahun itu dibuka, ketika Semarang itu sudah dibuka, itu kemudian menjadi sebuah Mbak, ya saya kampung kepis ya. Dan kita bisa ketahui Mbak, ternyata koloni di Semarang itu juga koloni tua. Di tahun 1810 atau 12-an mereka sudah punya kapten Arab yang pertama kali memang terkuat. Cuma kehadirannya sampai hari ini dia kalah oleh komunitas dari Koja. Makanya di Semarang juga ada pekojan seperti itu. Lalu selanjutnya saya mulai menemukan dari tulisannya Pak Musa Kazim, itu nanti saya kirim bukunya, saya lupa. Cuman saya kutip di jurnal saya Mbak, mungkin bisa baca jurnal saya di Patra Widya yang tahun 2000 ya tahun 2019 April 2019 Mbak. Nah kemudian saya juga membaca sebuah tulisan makam nisan di Saripan, itu disebutkan di situ ada 3 enggak 4, itu ada makam dari keluarga Al-Haddad di situ. Dan sampai hari ini orang Surakarta akan sangat tahu sekali tentang makam Saripan Solo. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, saya juga mengutip dari studinya Pak Peter Carey, itu menyebutkan nanti ada laporan dari kayaknya jurnal Cornell siapa ya, nanti bisa dibaca di bukunya Kuasa Ramalan Mbak. Di Kuasa Ramalan itu ada dan beberapa hal, banyak Mbak. Terus kemudian sekarang para Said itu di mana? Yang kedua, yang paling jelas kalau yang keluarga Said yang tadi yang saya sebutkan, kalau saya akan mengurutkan dari yang saya sebutkan tadi, nanti ada studi dari Mbak Fatia, itu dosen juga. Hari ini bagaimana persebaran orang-orang Arab yang datang, termasuk pendiri dari Kampung Saidan di Jakarta dan beberapa dari keturunannya. Saya akan bacakan itu masih ada di Yogyakarta sampai hari ini. Untuk keluarga Alwi Bakbut, itu keluarganya ya keluarga Hasan Munadi. Itu ada di Bulus, kemudian ada di Termas dan berbagai hal tersebar. Bahkan itu ada dari keluarganya, ada yang nanti keluarga dari Arab Jawa. Banyak itu seperti keluarga-keluarga yang kemudian menjadi salah satunya seperti keluarganya Luwano, daerah Luwano, ada yang pendiri kampung Arab di Purworejo. Ini Purworejo. Nanti tak lupa Mbak, ini kontennya ya. Terus untuk Hasan Al-Habsyi itu saya kurang tahu, tapi beliau itu memang dulu kalau nggak salah mengajar Al-Qur'annya Hamengkubuwono V kalau nggak salah ya. Kemudian untuk Said Lukman ini keturunannya di Wonokromo Mbak. Terus untuk Said Ahmad Al-Ansori saya juga belum bisa ngecek. Terus yang paling menarik justru adalah Said Abdan ini. Said Abdan ini saya juga belum bisa mengecek di mana. Kemarin saya sudah bayar. Kemudian kalau keluarga Thohir bin Yahya ada yang mengakui, yaitu salah satunya adalah ulama besar Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, itu dari keluarga Syekh Thohir bin Yahya yang dari Habib II. Mungkin itu Mbak untuk gambaran. Ya, makasih. Jadi itulah referensi dari yang Syed dan Syarifah tadi, diantaranya yang saya tangkap dari Babat Semarang, kemudian dari papernya beliau, juga di buku di papernya beliau yang ada di daftar pustakanya. Gitu, ya. Sampun cukup? Sudah cukup, Bu? Gimana? Ya, untuk sementara cukup. Oke. Oke, saya buka bagi penanya yang lain. Monggo. Saya masuk. Oke, monggo Mas. Mas Atayla. Kemarin
beberapa ya kan waktu saya baca-baca sejarah tentang Pangeran Diponegoro, termasuk dulu bukunya Milal bin Zawi, terus kemudian banyak referensi yang menunjukkan bahwasannya Kiai Ngabdani itu adalah tokoh Mbayat yang tanda kutip disowani Pangeran Diponegoro sebelum berperang, dan itu juga ditulis di buku lama tentang perjuangan Tumenggung Prawiro Digdoyo. Itu juga disebutkan tentang itu. Nah, waktu saya iseng untuk naik-naik ke kompleks makam Sunan Pandenaran, itu ada tulisannya Simbah Tabiani. Nah, oleh ya orang yang ya masyarakat yang mungkin lebih mumpuni di komplek itu mengatakan Kiai Tabiani ini bapaknya Kiai Ngabdani. Nah, gitu. Itu mungkin kalau masih ditelusuri berarti kan ada semacam persilangan pernikahan ya, bukan persilangan, ada pernikahan antara keluarga Pandanaran sama keluarga para Said dan di atas juga konon PP Zulfikar itu kan pernah ke situ. Nah, konon itu makam Sultan Cirebon itu katanya juga yang bermarga apalah itu ada berkaitan dengan Basaiban juga dimakamkan di komplek makam Sunan Pandanaran. Namun selama ini saya kan malah belum pernah mendengar ada makam ataupun peninggalan para Sayyid, para Syarif di komplek makam Majasto, Bumi Arum, atau mungkin sekitaran situ. Itu ada, emang ada sih makam habaib, tapi itu tidak sejaman sama beliau. Itu yang di daerah Sambeng, perbatasan 3 kabupaten, yaitu Klaten, Sukoharjo, dan Gunung Kidul. Itu ada persimpangan 3 ini, ada makam seorang Sayyid di situ. Tapi konon nggak berkaitan sama atau sezaman sama Simbah Ki Ageng Majasto. Demikian Mas. Nah, ini menarik ya, terkait penemuan-penemuannya Mas Min sendiri, di mana ada persilangan pernikahan di Pandanaran, kemudian ditemukan bahwa Kiai Tabiani itu merupakan bapaknya Kiai Ngabani, dan fakta-fakta lain yang disebutkan tadi. Monggo, Mas. Atau? Ya, matur nuwun Mas Arif. Gini, kalau saya matur nuwun sekali informasinya dari Mas Min ya. Memang saya belum begitu detail mengunjungi dan membaca apa yang ada di deskripsi makam di Tembayat juga. Tapi dan juga termasuk Majasto ya Mas. Cuman kalau kita melihat dari catatan-catatan yang masuk dan diberikan oleh Prof. Peter untuk menulis tentang data-data nama-nama para orang-orang Arab yang terlibat di perang sendiri pun juga masih tidak mencantumkan klan dari orang-orang Arab ini, dan memang di tradisi lisan pun tradisi lokal, tradisi sastra lisan, tradisi ya dalam tradisi sastra lisan sendiri misalnya seperti Babat gitu, itu biasanya hanya disebut Sayyid Eng. Jadi misalnya kayak kasus di Majasto ini kan disebut hanya Mas Sarip Lurah Eng Majasto. Dan di tulisannya Pak Peter juga hanya mengatakan Sayyid Addan. Padahal harusnya kan kalau mulai hari ini kan ketika Robito Halawiyah ini mulai berdiri di tahun 1900-an, itu kan kemudian dicantumkan, biasanya kemudian Arab ini kan adalah Fulan bin Fulan al-apalah, itu dalam sastra-sastra seperti itu biasanya tidak dicantumkan. Jadi memang ada kebingungan sebenarnya. Tapi yang saya temukan di Tepas Darah Dalam kayak seperti sebutan Said Lukman di Purworejo ini juga tidak ada. Dan yang paling jelas cuman dari Alwi Bakbud ini dan Hasan Al-Habsyi, dan penelitian Katia yang mengatakan ada marga Gudban. Nah, artinya mungkin ya, asumsinya baru mungkin, bahwa memang seorang Sayyid itu biasanya diberikan kehormatan, dimakamkan di makam yang keramat atau yang dimuliakan. Contoh misalnya di Melangi, Yogyakarta, Sayyid itu dimakamkan juga di Kompleks Mbah Nuriman. Contoh misalnya di Nitian,
makamnya Said Pangeran Syarif Besar ya, seperti Alidrus, keluarga Alidrus, itu juga dimakamkan di belakang Masjid Titian. Itu jadi satu dengan Pangeran Tonggo dan beberapa bangsawan lainnya. Lalu yang untuk Cirebon, memang kalau kita membicarakan Cirebon ini namanya Said Abdurrahman Basaiban. Ini memang saya harus menyebutkan ini yang paling tua ataupun paling awal yang memang tercatat dalam sejarah. Walaupun nanti ada keterangan baru lagi yang menyatakan bahwa yang paling tertua adalah Fulan atau siapa. Tapi ketika dari Cirebon mereka menuju ke Dorosemo, kemudian menjadi keluarga-keluarga pesantren di Sitogiri, kemudian mereka pindah kembali ke Pekalongan, dan salah satu keluarganya ada yang jadi bupati di Magelang, itu sangat memungkinkan memang itu ada di Bayat. Tapi saya juga curiga kalau itu belakangnya ada Basaibannya. Biasanya hanya bergelar misalnya Said siapa. Karena memang dulu pun saya menemukan mulai pemerintah kolonial ini mulai mencatat rapi tentang klan-klan misalnya Al-Habsyi, bin Yahya, Al-Atos, Al-Haddad, ataupun klan-klan itu memang baru-baru saja. Artinya ketika abad 19. Padahal sebelum abad 19 itu belum tercatat dengan rapi. Itu mungkin Mas Winardi. Jadi masih agak apakah ini itu yang harus perlu tambahan referensi untuk membuktikan kevalidannya. Oke. Oke, jadi itu deh. Jadi masih ada klan-klan itu belum teridentifikasi dengan jelas seperti Al-Habsyi, Al-Alwi dan sebagainya karena kemungkinan pemerintahan Belanda atau VOC-nya sendiri itu baru mencatatnya di tahun 1900-an dengan rapi. Ya. Nah, untuk yang makam-makam tadi, para Sayyid itu biasanya dimakamkan di makam yang terhormat. Nah, untuk yang Cirebon memang ada kemungkinan yang tertua itu di sana. Oke, saya buka lagi satu pertanyaan untuk sesi ini. Monggo. Monggo bagi yang ingin bertanya, silakan langsung dinyalakan mikrofonnya. Kemudian untuk yang di kolom live chat, oh iya, yang mohon, oh iya, belum ada. Nah, oke, monggo, saya kira karena belum ada pertanyaan, monggo untuk sesi 2, monggo dipun lanjutkan lagi. Monggo, Mas Atta. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Hima. Babat Mangkubumi disimpan di mana, Mas? Halo, monggo, Mas Atta. Oke, makasih. Oke, Bu Hima lagi nih. Ya, Mbak Ima, Babat Mangkubumi itu sudah diterjemahkan, Mbak. Di perpustakaan FIB juga ada, dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi untuk kalau memang perlu yang asli, Babat Mangkubumi ada di Perpustakaan Nasional. Kemudian juga mungkin ada di Museum Sono Budoyo. Tapi yang jelas sepenting Babat Mangkubumi ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua juga Babat Mangkubumi ini juga sudah diterangkan secara luas di bukunya Pak Riklef ya, tentang judulnya Yogyakarta. Judulnya Yogyakarta, saya lupa judulnya apa. Tapi kayaknya judulnya kalau nggak salah ya Yogyakarta di bawah pemerintahan Mangkubumi. Itu sudah diterangkan bagaimana di situ juga ada menyebut beberapa kalangan Arab, juga sama dengan apa yang disebutkan oleh Pak Peter Terry. Begitu Mbak Ima. Jadi nggak sulit nih untuk Babat Mangkubumi. Cuman memang ada di itu ya, ada di Jogja Under Mangkubumi itu ya semuanya. Gimana Mbak? Jogja Under Mangkubumi itu dari situ semua ya? Kayak kebanyakan. Itu gabungan dari Babat Giyanti juga Mbak, seperti itu. Oke. Itu mudah. Itu aja Mas Said seperti itu. Oke. Jadi Babat Mangkubumi bisa ditemukan di beberapa referensi sudah cukup banyak ya. Di Museum Sono Budoyo dan di Perpustakaan Nasional dan di buku-bukunya mungkin ini ya beberapa yang ini sudah mengulas Babat Mangkubumi.
Oke, saya kira karena sudah 3 pertanyaan di sesi pertama, monggo Mas Atta menawi kersa untuk melanjutkan lagi apa yang ingin disampaikan, mungkin ada lagi. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah bahwa ternyata sementara tentang jalur tadi ya, bahwa saya ingin memberikan sebuah gambaran jalur tua di Jawa. Bahwa dalam bukunya Dennis Lombard itu diterangkan bahwa di masa Mataram awal itu jalan untuk dari pusat kerajaan Mataram menuju ke Pantura, menuju ke Laut Utara, itu kan melalui Magelang, kemudian melalui daerah, saya menyebutnya lebih enaknya itu adalah Parakan Muncang, itu daerah Tersono ya, daerah Tersono, terus kemudian ke Tegal. Jadi jalurnya itu awalnya itu. Dan ada kedatangan seorang utusan VOC, itu mulai datang ke Mataram melalui Semarang. Dan bisa kita bayangkan pada waktu itu, kemudian Semarang itu menjadi sebuah pintu penting sebagai pengganti dari Jepara dan Tegal di masa lalu. Nah, sangat dimungkinkan di sini bahwa komunitas-komunitas Arab yang mulai terbangun di Semarang itu memang masuk melalui pintu-pintu yang artinya gini, ketika saya orang asing, maka saya harus datang ke suatu titik itu pasti ada suatu rekan. Saya kenal dengan orang itu dan mungkin melalui pernikahan lokal mereka kemudian membuat satu kecil barisan-barisan ataupun pusat-pusat pemukiman, walaupun itu belum bisa disebut sebuah koloni Arab. Dan saya meyakini di Majasto itu ketika dalam Babad Diponegoro disebutkan dalam catatan-catatan yang ada salah satu catatan Kiai Ali namanya dari Mbayat itu yang melaporkan kepada Patih Danurejo IV bahwa Pangeran Diponegoro sedang ingin meminta dukungan kepada Majasto yang merupakan kampung dari ibunya beliau lahir untuk mendukung perang yang akan dia lakukan. Artinya apa? Artinya kalau seorang keturunan Arab ataupun bangsawan Arab yang disebut Masrurah tadi sudah mempunyai sebuah otoritas agama mendirikan pesantren di sana, artinya saya yakin itu beliau adalah menantu. Jadi bukan karena beliau merintis itu, tapi beliau saya kira beliau adalah orang yang mungkin menjadi menantu tokoh agama di Majasto, kemudian meneruskan perjuangannya mendirikan pesantren meneruskan pesantren itu. Dan saya bisa membayangkan bahwa sangat luar biasa sekali ini Mas Lurah Majasto ini ketika dia bisa punya peran yang kuat. Walaupun ini baru dalam dugaan saya yakin ini ada hubungannya dengan yang di Saripan Solo. Artinya secara pertumbuhan saya akan mengatakan bahwa Semarang lebih tua, kemudian tumbuh di Saripan Solo ini, kemudian baru mereka masuk ke Majasto dan Tembayat ini, baru kemudian muncullah di Yogyakarta yang disebut Kampung Arab Saidan ini. Nah, pertanyaannya akan menjadi unik ketika lalu pasar Kampung Arab yang sekarang di Solo itu pasar Kliwon itu mulai kapan? Nah, itu kan menarik lagi. Nah, dalam catatan-catatan yang saya temui baik dari karya-karyanya Said Abu Bakar bin Sahab tentang Rihlatul Asfar ataupun data-data koran kolonial ketika saya kerjakan tesis, memang Kampung Arab yang di Pasar Kliwon ini memang lebih mudah sekali. Bahkan itu bisa saya katakan mulai tumbuh pada transisi abad ke-20. Jadi dulu kampung-kampung Arab yang paling tua itu yang di selatan hanya ada di daerah Magelang. Daerah Magelang, kemudian di daerah Mbolinggo ya, yang sekarang kita kenal dengan daerah Jumoyo. Kemudian juga ada yang di Temanggung. Nah, kenapa kok kampung Arab di selatan itu kemudian tidak begitu kuat? Karena memang di jalur semua titik-titik selatan Jawa ini semua dipenuhi dengan pemukiman orang-orang Koja. Nah, inilah mungkin suatu stimulus ya buat saya pribadi dan mungkin teman-teman yang ingin sekali mendudah ataupun menggali lebih dalam sebenarnya bahwa ada sebuah pemukiman Arab di Majasto dan Tembayat ini yang mungkin sampai hari ini kemudian hilang ataupun tidak terlacak lagi. Itu aja Mas Faid mungkin untuk sejenis kayak pancingan buat kita semua untuk
lebih memikir ulang ada sebuah realitas di masa lalu yang perlu kita kaji lebih lanjut. Makasih Mas.